Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di channel Catatan Paucit. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang posisi teori dalam penelitian kualitatif dan tips memilih teori yang pas untuk menjelaskan penelitian skripsinya. Baiklah teman-teman semuanya, ada 3 teori yang biasanya digunakan di dalam penelitian, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Yang pertama adalah teori deduktif. Apa itu teori deduktif? Adalah berangkat dari teori untuk melihat data yang ada di lapangan untuk dijelaskan dan biasanya memunculkan temuan yang ada. Teori ini, seorang peneliti berangkat atau melakukan penelitian, yaitu diawali dengan teori. Yang kedua adalah teori induktif, yaitu berangkat dari data-data fakta di lapangan ke arah teori dan biasanya memperkuat teori yang ada. Atau ada peristiwa atau informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan dan kemudian dikonfirmasi dengan teori yang relevan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan tersebut, sehingga berkemungkinan temuan fakta-fakta tersebut dapat memperkuat atau mengkritisi teori yang ada. Teori yang ketiga adalah teori fungsional, yaitu melihat keberpengaruhan dari keduanya, baik fakta dan teori, biasanya terjadi dalam pembentukan teori. Bapak Ibu yang berbahagia, apakah benar kualitatif tidak menggunakan teori? Selama ini memang kita melihat bahwa tidak banyak teori yang digunakan oleh kualitatif. Penelitian kualitatif bukannya tidak menggunakan teori, namun posisi memang berbeda dengan kuantitatif. Artinya penelitian kualitatif ini tidak berangkat pada teori, tetapi berangkat pada fenomena yang ada di lapangan. Kalau berangkat pada teori, maka sesungguhnya itu adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif berbeda karakternya antara penelitian kuanti dan kuali. Jika terbiasa membaca tulisan ilmiah mainstream yang bertujuan untuk menguji kebenaran teori, jadi antara penelitian kualitatif dan kualitatif, kuanti dan kuali itu berbeda. Karena kuanti itu biasanya digunakan untuk menguji teori, makanya dia berangkat dari teori. Sedangkan kuali itu untuk menemukan teori. Lalu yang ketiga adalah penelitian kualitatif tidak berangkat dari teori atau mengkonfirmasi teori, lebih fokus pada fenomena hal-hal yang tidak dapat diukur seperti pengalaman, perasaan, dan pemahaman seseorang. Itu adalah kualitatif. Penelitian kualitatif berangkat dari data yang syarat dengan konteks, memanfaatkan teori yang ada sebagai penjelas dan berakhir dengan suatu teori. Jadi kesimpulannya adalah bahwa penelitian kualitatif bukan tidak menggunakan teori, tetapi memang menggunakan teori sebagai penjelas untuk menemukan sebuah teori. Bapak Ibu yang berbahagia, nah sekarang bagaimana tips menentukan teori yang pas? Kadang kita mengalami kesulitan ketika kita menyusun kajian pustaka di dalam penelitian skripsi kita ya. Maka berikut tipsnya. Yang pertama adalah kita tentukan dulu judul penelitiannya. Yang kedua adalah tentukan variabel dari penelitian kita, apakah variabel satunya apa, variabel 2-nya apa, dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah telusuri berbagai literatur dari masing-masing variabel.
Sebagai contoh, saya punya judul penelitian tentang strategi mengembangkan kepercayaan diri anak dalam membaca permulaan pada anak usia 5-6 tahun di TK bla 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 bla. Jadi kata kuncinya di sini adalah, kata kunci itu saya anggap sebagai variabel ya. Pertama adalah kepercayaan diri anak, pengembangan kepercayaan diri anak. Yang kedua adalah membaca permulaan. Dan yang ketiga adalah karakteristik anak usia 5-6 tahun. Oke, kemudian apa teori yang akan kita gunakan di sini? Teori kita bisa telusuri berbagai literatur, misalnya tentang kepercayaan diri anak kita bisa menggunakan teorinya Loster 2006. Kemudian membaca permulaan kita bisa menggunakan bukunya Burhan Nurgiantoro, karakteristik anak dan seterusnya. Jadi agak mudah ya untuk memahami variabel, kemudian siapa yang punya teori tentang ini, kemudian membaca permulaan, siapa yang punya teori tentang membaca permulaan, dan seterusnya. Itu adalah tips menentukan teori yang pas di dalam membuat kajian pustaka pada skripsi. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.